إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih mazhab Syafi'i, masih dalam bahasan kitab sholat, yaitu kesunahan ketika tasyahud. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan di antara kesunahan tasyahud membaca bacaan lafaz-lafaz tasyahud yang paling sempurna. Kemudian juga membaca yaitu sholawat yang paling sempurna. Kemudian membaca doa. Ini adalah sunnah. Setelah tasyahud kemudian membaca sholawat, kemudian baca doa. Nah, doa di sini ya, terserah di sini doa ba'dahu bima syaa. Tapi ada yang afdol. Al-Musannif rahimahullah mengatakan wa afdoluhu. Doa di antara doa yang paling afdol yang dibaca setelah tasyahud dan sholawat di tasyahud akhir adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, ini yang afdol ya. Ini berlindung dari 4 hal, yaitu Allahumma ya Allah inni a'udzubika, aku berlindung padamu, min dari azabi jahannam, pertama dari azab jahannam, azab neraka, wa min azabil qabri, dan juga azab kubur, yaitu azab alam barzakh. Kita berlindung agar dijauhkan dari azab neraka dan juga azab kubur. Ya, ada azab neraka, ada azab kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya, itu dari fitnah, ya, masalah atau bencana, yaitu hidup, al mahya wal mamat, yaitu al hayat wal maut. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dari keburukan fitnah al-masih ya, dajjal, yaitu al-kadzab. Ini diantara redaksi doa yang dianjurkan, yang afdol ya. Kemudian ada lagi yang lain, wa minhu Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sam ya. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika, berlindung padamu dari minal maghram. Al maghram yaitu hutang, wal ma'sam yaitu dosa. Yaitu kita berlindung pada Allah dari hutang dan ma'sam yaitu ism, dosa. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya hutang ini adalah satu beban yang selayaknya sedapat mungkin kita hindari ya, karena di sini berlindung dari dari berhutang. Ya, di Al-Hadi Al-Mardiyah disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza faragha ahadukum minat tasyahudi al-akhiri falyata'awwal billahi min arba'in. Jika salah seorang dari kalian itu sudah selesai dari tasyahud akhir, hendaklah dia memohon perlindungan pada Allah, ya, berlindung pada Allah min dari empat ya. Min azabi jahannam wa min azabil qabr ya, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal. Jadi ada 4 ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini kalau kita lihat ada amr, dalamul amr masuk ke fi'il mudhari ya, sehingga ini termasuk sighah amr yang hukum asalnya wajib, sehingga ya tidak heran kemudian sebagian ulama itu
condong pada mengatakan wajib ya. Ada yang berkata demikian, berpendapat demikian. Ada karena di hadis fal yata'awwad ya, yaitu hendaklah dia meminta perlindungan pada Allah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha zauji an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa fi sholat, ketika sholat, Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masjid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya, ini dijadikan satu ya. Faqala lahu qail ma aktsaru ma tasta'izu minal maghram. Ya, betapa banyaknya ya, engkau minta perlindungan dari maghram, yaitu hutang. Qal inna rajula idza gharima haddasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Jadi ini ada yang menanyakan kenapa kemudian sering Nabi SAW itu sering berdoa ini meminta perlindungan untuk dijauhkan dari hutang. Maka jawabannya adalah inna rajul, sesungguhnya seorang itu idza gharima, ketika dia menanggung hutang, maka dia hadasa fakadzaba, dia berkata kemudian berdusta. Artinya gampang orang yang berhutang ini melakukan kedustaan ya, melakukan kedustaan. Wa wa'ada fa akhlafa, kemudian berjanji kemudian mengingkari, dan berjanji dan mengingkari. Jadi gampang terjerumus, gampang melakukan pengingkaran terhadap janji. Ya, ketika ditagih ini hutangnya mau dibayar kapan, sudah saatnya bayar misalnya, dia berjanji ya pekan depan, nanti besoknya di ini lagi belum bisa, nanti pekan depan lagi dan seterusnya. Jadi inna rajula idza warima hadasa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kemudian wa an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu qol. Nah, ini tentang doa yang setelahnya. Nah, kita baca di matanya ya. Wa minhu, dan diantara doa yang bagus, yang afdal, yaitu yang al-ma'tsur ya, yang ma'tsur. Karena tadi sudah kita baca, yaitu dengan yang ma'tsur, yang afdal, yaitu wabil ma'tsur afdal. Di antaranya adalah Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ini ada doa lain yang maksur, yang warid ya. Disebutkan ini Allahumma gfirli, ya Allah, yaitu ampunilah aku ma qaddamtu, dosa-dosa kesalahan yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan ampunilah, yaitu dosa-dosa kesalahan yang nanti bisa aku lakukan ya, sehingga nanti meminta ampunan. Nanti kalau suatu saat kita melakukan dosa, kita sudah minta ampun dulu ya. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Jadi wa ma akhartu yang aku akan lakukan jika nanti ada, yaitu dosa yang dilakukan. Wa ma asrartu, dan yang aku sembunyikan, yang aku samarkan, sembunyikan, tidak terang-terangan.
wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan yang aku yaitu a'lantu terang-terangan, wa ma asraftu, dan juga wa ma asraftu. Asraftu itu melampaui batas-batas syariat. Ya, misalnya ya sampai melakukan kemaksiatan. Ini dia melampaui. Wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihimini, dan yaitu dosa-dosa yang engkau lebih mengetahui dengannya daripada diriku. Ya. Jadi di sini berdoa minta ampun pada Allah. Ya, ini doa yang bagus. Minta ampun dosa yang telah diperbuat, kemudian dosa yang nanti akan diperbuat. Kalau terjadi dosa maka jatuhnya nanti maghfuron, ya, terampuni karena sudah minta diampuni. Kemudian dosa yang disembunyikan, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada suatu orang lain, tidak ada seorang pun mengetahui, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa kemaksiatan yang terang-terangan, bahkan orang lain tahu. Kemudian yang dia melebihi batas sampai melakukan kemaksiatan, dan dosa-dosa yang Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkaulah yang zat yang maha dahulu dan akhir. La ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan anta, engkau. Ini diantara doa yang jadi sudah ada 3 ini, ya, ada 3. Ya, kemudian ada juga doa yang lain yang maksur, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, wahai yang ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku itu pada agamamu. Jadi hati ini kan berbolak-balik, ya, kadang iman naik, kadang turun, kadang semangat ibadah, kadang tidak, kadang condong kepada kemaksiatan, ya, bolak-balik hati. Pagi bisa beriman, pagi beriman, sore bisa kafir, naudzubillah min dzalik. Pagi beriman, sore bisa bermaksiat, dan seterusnya. Nah, ini berdoa agar hatinya tetap dalam agama. Ya. Kemudian ada lagi doa yang lain. Misalnya doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Juga diriwayatkan kabiron. Tadi ada zulman katsiran, ada riwayat kabiron. Maka di Busra Al-Karim dikatakan disunahkan menjamak 2 riwayat tadi, zulman katsiran kabiron. Ya, jadi ini minta ampun juga, ini doa yang bagus. Allahumma inni, ya Allah, sungguhnya aku zalamtu nafsi, aku ini menzalimi diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang banyak, atau zulman kabiron, kezaliman yang besar. Jadi ini pengakuan kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba Allah, bahwasanya kita itu banyak menzalimi diri kita sendiri. Dan doa ini diajarkan Nabi SAW kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang sahabat Abu Bakar As-Siddiq kita ketahui adalah orang kedua, ya, yang afdal setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, para sahabat semuanya yang paling afdal adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi diajarkan doanya adalah inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sekelas Abu Bakar diberi ajaran doa, yaitu mengakui punya kesalahan menzalimi diri sendiri yang zalim yang banyak. Ini sekelas Abu Bakar, apalagi makom atau level kita yang jauh dari Abu Bakar, tentunya lebih layak untuk disematkan, dibaca atau membaca, mengakui pernyataan ini, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru wa la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, ya Allah.
faghfirli maghfiratan min 'indik, ampunilah aku dengan satu ampunan dari sisimu, warhamni, dan kasihlah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya engkau zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini hadis Abu Bakar As-Siddiq itu pernah berkata kepada Nabi SAW, yaitu beliau mengatakan, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ajarilah aku doa yang bisa aku ucapkan, aku berdoa di dalam sholat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni zulamtu nafsi zulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dimaksud dengan fitnah tadi di redaksi hadis ya, min fitnatil mahya ya. Ini adalah ibtila, ujian, musibah. Kemudian al-masih ad-dajjal al-kadzab ya. Dinamakan masih sumya al-masih li'anna ihda ainaihi mamsuhah, karena salah satu dari dua matanya terhapus. Kemudian maksam itu suatu yang menyebabkan ism, itu dosa. Kalau magrom itu dain yaitu hutang yang tidak didapatkan, sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi hutang, atau dain secara mutlak, dain saja. Kemudian di Al-Hadi Al-Mardi disebutkan disunahkan doa ini lebih sedikit, yaitu dari tasyahud dan sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi imam ya. Jadi kalau imam disunahkan doa setelah doa di tasyahud akhir, setelah tasyahud dan sholawat itu disunahkan panjangnya itu lebih pendek ya daripada tasyahud plus sholawat. Ini untuk imamnya. Adapun munfarid maka dia bisa memperpanjang sesuai dengan keinginannya, selama dia tidak kemudian jadi sahwun, jadi lalai karena terlalu panjang. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini, wa yukrahu al-jahru bitasyahudi wa sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa. Dimakruhkan menjaharkan, mengeraskan tasyahud kemudian sholawat juga doa. Ini hukumnya makruh pada siapapun ya. Ya, ini bagi siapapun, artinya baik itu munfarid atau makmum, imam, ini likulli musallin. Ini makruh untuk dikeraskan itu makruh. Dan juga zikir-zikir dalam sholat yang lain, kecuali nanti ketika qiraah baca Fatihah di pada tempatnya, kemudian kunut ya. Nah, ini baru disunahkan. Dan bisa jadi bukan makruh, bisa berpindah kepada haram kalau mengganggu orang lain di pas tasyahud, kemudian berdoa, doanya dikeraskan. Wa yuqra al-jaru bitasyahudi wa sholati ala nabi wa doa wa tasbih. Kalau di redaksi di Al-Hidayah Mardiyah matanya dengan juga tasbih. Karena apa? Tidak ada dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat ini dikeraskan, tidak ada nukilan itu dijaharkan. Demikian tentang kesunahan-kesunahan dalam tasyahud akhir sudah selesai insyaallah. Berikutnya adalah tentang yaitu salam ya, tentang salam. Ini juga masih di tasyahud akhir tapi khusus untuk salam, yaitu yang salam yang sempurna itu yang seperti apa. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.